Selamat siang, nama saya Hafizah Tias. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Di sini saya mendapatkan studi kasus yang kedua, yaitu mengenai low cost career in the Asia Pacific. Di sini menjelaskan di mana kinerja maskapai penerbangan internasional besar tidak terlalu mengesankan. Beberapa dari mereka telah melipat gandakan bisnis mereka atau terpinggirkan dengan perusahaan-perusahaan besar di dalam atau di luar industri. Beberapa di antara mereka itu diambang kebangkrutan. Sebaliknya, harga rendah, diskon, atau tanpa embel-embel maskapai penerbangan telah berkembang pesat dan beberapa telah membuat keuntungan besar dalam beberapa tahun terakhir. Ada sekitar 40 biaya rendah tanpa embel-embel dan maskapai bertarif rendah yang berbasis di wilayah Asia Pasifik. LCC atau Low Cost Carriers di seluruh Asia Pasifik melipat gandakan secara dramatis pada tahun 2006. Dalam waktu dekat, lebih banyak LCC baru akan muncul di Asia Pasifik dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Dan India mengharapkan untuk melihat sebanyak 12 maskapai penerbangan baru berbiaya rendah termasuk Kingfisher, Air India Express, SpiceJet, Air One, Indus Air, Timur Barat, Go Air, Visa Air, Yamuna Airways, Magic Air. Itu beberapa maskapai yang akan muncul maskapai baru di Asia Pasifik. Dan itu akan diluncurkan pada tanggal 25 Oktober 2006. Oasis Hong Kong Airlines didedikasikan untuk membuat perjalanan jarak jauh lebih mudah diakses dan terjangkau untuk wisatawan bisnis maupun rekreasi. Layanan pertama Oasis menghubungkan Hong Kong dan London dengan rute yang lebih jauh ke Eropa dan Amerika Utara. Direncanakan dalam waktu dekat, bertujuan untuk memimpin penawaran inovatif dan mengubah masa depan perjalanan jarak jauh ke Asia. Oasis berencana untuk terbang ke pusat-pusat penerbangan termuka di seluruh dunia. Spring Airlines adalah LCC pertama di Cina dan maskapai swasta pertama di Cina, didirikan oleh Spring International, sebuah perusahaan multibisnis yang ruang lingkup operasinya meliputi perjalanan, hotel, penerbangan, konferensi dan pameran, olahraga dan permainan, real estate, perdagangan, transportasi. Target pasar utama perusahaan adalah wisatawan dan wisatawan bisnis yang sensitif terhadap harga. Lalu di sini ada Jetstar. Jetstar adalah maskapai bertarif rendah untuk Australia dan Asia Pasifik. Ini bertujuan untuk memberikan harga rendah yang konsisten untuk wisatawan liburan. Selandia Baru dan Asia, operasi Jetstar Australia sepenuhnya dimiliki oleh Qantas, tetapi dikelola dan dioperasikan secara independen. Dan di sini juga ada Nok Air, itu maskapai dari Thailand yang didirikan pada Juli 2004, di mana target pelanggan dari Nok Air itu adalah wisatawan lokal dari Thailand dan wisatawan internasional yang ingin menjelajahi keindahan Thailand dan wisatawan bisnis yang mencari transportasi udara yang bernilai uang. Dengan lebih banyak pemain memasuki bisnis LCC di Asia Pasifik akan berubah dalam waktu dekat. Transportasi udara telah menjadi perjalanan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2006, Cina melaporkan lebih dari 100 juta penumpang udara dengan meningkatnya permintaan untuk perjalanan domestik dan internasional. Negara-negara dari wilayah Pasifik dapat berharap untuk melihat lebih banyak maskapai penerbangan berbiaya rendah di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih.